Jakarta kayak kampung. Dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kampung. Sekarang nggak balik-balik. Pak Anies, kalau saya yakin Pak Yani sering ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Melampauinya bukan hanya kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana Tiongkok dibandingkan dengan seluruh dunia. Lompatan 100 kali perekonomian itu dahsyat. Jadi menurut saya justru pelajaran penting yang kita ambil dari pesan yang disampaikan Pak Mendagri tadi adalah pesan tentang transformasi sebuah negara. Lebih dari soal kata kampung, jadi kan itu memang clickbait, menarik, tweetable gitu. Modern, ruang berkumpulnya cendekiawan, tokoh. Karena itu ketika kami dapat panggilan untuk berbicara di sini, saya merasa penting untuk kembali menempatkan masjid ini bukan sekedar sebagai tempat kita bersujud, tapi tempat kita berpikir tentang bagaimana masa depan Islam, bagaimana masa depan umat, dan bagaimana Indonesia dan umat Islam bisa mempengaruhi dunia. Kita tentu menyadari PR kita besar, tapi saya ingin ingatkan dari mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bangsa kita sejak awal punya sikap terhadap dunia. Kita ini punya kontrak dengan dunia. Apa? Kita kontraknya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang kita semua hafal. Dalam bahasa sederhana, kontrak asli kita dengan dunia adalah berdiri di sisi keadilan global dan tidak tunduk pada kekuatan manapun yang ada di muka bumi ini. Karena itu ketika kita menyaksikan ada agresi, ada apartheid, ada genocide di berbagai belahan dunia, Ramadan menjadi momen menguji kesetiaan kita pada kontrak itu. Kenapa menjadi momen untuk menguji kesetiaan pada kontrak itu? Karena di dalam diri kita ada 3 identitas bersamaan. 1, kita sebagai Muslim. 2, kita sebagai warga Indonesia. Dan 3, kita sebagai warga dunia. Sebagai Muslim, nanti saya akan bahas berikutnya. Ramadan ini adalah bulan di mana kita diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa mencapai derajat muttaqin. Ini perjalanan pribadi. Tapi di saat yang bersamaan tadi di 3 identitas Muslim, Indonesia, global. Ada yang sering mengkontraskan ketiga identitas itu. Seakan bila berpikir global maka kurang nasionalis. Bila setia pada Indonesia berarti mengurangi solidaritas pada umat lain. Sesungguhnya menurut hemat kami ketiganya itu saling menguatkan apabila kompasnya sama. Kompas apa yang sama? Keadilan. Ketika kompasnya keadilan, maka Indonesia, Muslim, global adalah satu. Dan dalam sejarah perjalanan kita yang panjang ini, kita punya tanggung jawab yang besar. Makanya Ramadan ini menjadi momen reflektif untuk mensinergikan 3 identitas tadi, sehingga kita tidak mudah terseret dengan narasi sempit yang memecah-mecah. Caranya ada banyak. Menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana sumber empati lintas batas itu dibuka. Bukan hanya bulan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi juga untuk menajamkan kepekaan terhadap ketidakadilan dimanapun juga. Di Palestina, di Sudan, di Papua, bahkan di sekitar rumah kita. Sehingga doa dan solidaritas kita melampaui batas suku, melampaui batas madhab, dan melampaui batas negara.
Dan sebagai warga global kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Pada saat ini kita menyaksikan ketidakadilan operasi-operasi militer yang berlangsung tanpa menghiraukan hukum-hukum internasional. Nah, dalam situasi yang penuh pergeseran ini, bagaimana dengan sikap kita? Apalagi kita di Indonesia ini harus diakui, kita ini adalah jangkarnya Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada penduduk lebih dari 700 juta. Dan 280 juta itu adalah penduduk di Nusantara. Karena itu kita punya peran dan potensi peran yang luar biasa besar. Saat ini, saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan kita sebagai umat terbaik tidak disia-siakan. Kuntum khairun ummati ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini dijadikan sebagai umat terbaik, ukhrijatil linnas, yang itu artinya tanggung jawabnya bukan internal. Ukhrijatil linnas ini artinya tanggung jawabnya itu eksternal. Umat terbaik tidak diam saja kalau menyaksikan ada masalah. Bahwa di bulan ini kita didorong untuk meningkatkan ketakwaan, tapi pada saat yang sama kita berada di dunia yang gonjang-ganjing. Bila situasi di kanan kiri kita tenang, situasi di kanan kiri kita nyaman, keadilan hadir, bisa kita konsentrasi domestik, pribadi, lingkungan kita saja. Tapi bila dunia, lingkungan sedang tidak tertata, bahkan ada ancaman kerusakan, tidak bisa diam. Karena itu takwa di sini jangan dipahami sebagai sebatas ritual. Ini harus dipahami jauh lebih luas. Takwa. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Ya, sangat mantap ya bagaimana Anies Baswedan, ya, tokoh nasional yang sangat ditakuti saat ini. Ya, bagaimana Anies ini adalah seorang politisi ulung ya, sangat cerdas, sangat pintar, sangat membuat kita semakin yakin bahwa gagasan perubahan akan membawa Indonesia lebih baik. Anies Baswedan, teman-teman, ya, kalah pilpres ya. Kemudian bukannya menyerah, Anies itu makin luar biasa ya, mempersiapkan dirinya saat ini menjadi orang yang lebih baik lagi, teman-teman. Artinya bahwa strategi-strategi Anies untuk 2029 ya semakin dimatangkan. Kalau kita melihat gerakan-gerakan yang Anies lakukan ya, membantu masyarakat, turun ke lapangan, mendengar keluh kesah masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, itu yang Anies lakukan. Kalaupun toh suatu saat nanti 2029 Anies kalah misalnya, teman-teman, dalam pertandingan pilpres, tentu itu bukan menjadi sebuah jalan buntu bagi Anies. Masih ada pilpres ya di kemudian hari lagi, teman-teman. Kenapa? Karena perjalanan ini masih panjang ya, Anies masih muda. Dan apa yang Anies lakukan saat ini sangat luar biasa lah ya. Bagaimana strategi-strateginya membangun partai pun ya, itu diakui partai yang ia bangun saat ini, yaitu Gerakan Rakyat ya, bersama relawan-relawannya, teman-teman. Itu membuat kita semakin yakin bahwa apa yang Anies kerjakan akan membuahkan hasil. Dan kalau kita melihat ya, survei menunjukkan Anies itu juga masih menjadi capres terkuat 2029. Dan kita yakin bahwa Anies ini akan menjadi magnet bagi partai-partai politik yang berada di luar ataupun berada di dalam pemerintahan saat ini. Kenapa? Kalau kita melihat, teman-teman, bagaimana Anies
menjadi magnet ya. Apapun yang Anies lakukan pasti akan menjadi trending ya di jagat maya, teman-teman. Ya itulah bentuk dari pengaruh Anies yang masih sangat terasa sampai hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.